Assalamualaikum. InsyaAllah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Wa min dhalika ni'matil imani wal islam wa hululi syahri ramadana syahri siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam, wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para saimin, qaimin yang senantiasa dirahmati Allah SWT, jemaah Masjid Al-Amal Pasau Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah kita kembali dipertemukannya dengan Ramadan tahun ini, bulan yang disebut oleh Nabi la idlalah, tidak ada tandingannya. Kebaikan di dalamnya mengalahkan kebaikan yang didapat oleh orang yang mati syahid fi sabilillah. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Malam ini alhamdulillah kita bisa menikmati salat Isya dan tarawih pada malam yang ke-3 garis miring malam ke-4 garis miring malam ke-5. Hah? Ya, pakai garis miring. Nah, karena memang Indonesia ini super unik, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sampai terbawa pula dalam beragama mesti berbhinneka tunggal ika. Satu Ramadan bisa 3 kali atau 4 kali, dan ini hanya ada di Indonesia, hanya ada di Indonesia. Itulah hebatnya kita. Mudah-mudahan sampai akhirat kita hebat. Nah, Messi pakai tadi dapur ya. Dapur, pakai itu bagian bagian dapur itu dalam lingkungan tadi. Oh, tuh tadi tu dalam, kau tu di luar. Aku ya. Kau tambah ada amunya. Apa pegangnya lah. Baik, peganglah. Ha. Ini nak dipegang walau lindamu.
Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan cerita ni kau satu dulu kan. Nah. Sampai mana tadi? Ulang lihat. Hebat bukan ini. Orang Indonesia memang orang hebat. Ya. Walaupun berbeda tapi semuanya betul. Ya. Jadi semuanya betul. Tak boleh disalahkan. Sebab kalau disalahkan nanti keras kajinya. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya beliau hadir hari ini bersama kita, kira-kira bisa enggak garis miring tadi? Saya yakin enggak. Itulah betapa nikmatnya dulu para sahabat. Ketika mereka mendengar Allah dan Nabi bersabda, selesai masalah. Tapi itulah susahnya di zaman kita. Allah berfirman, Nabi bersabda, kadang-kadang tambah masalah. Karena kurangnya ketaatan kita, padahal kita ingin masuk surga dekat-dekat dengannya. Maka tema malam ini semoga tidak panjang. Saya berharap tidak panjang. Walaupun panitia tadi sengaja ditakhir setelah tarawih. Ya, supaya agak sedikit panjang. Saya tengok wajah-wajah nih, wajah takonan cindu, takonan. Apalagi yang belum makan tadi. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Ayo wak cerita tentang Surago kan. Ini terkadang goreng maco. Jadi oleh sebab itu pokoknya tuan-tuan ama-ama apa-apa dia pandai je lah kodok nengok kalu kok. Atau lah pici anak. Ngerti je lah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kita dari besar maupun kecil, tua dan muda, selalu senang kalau diberi harap, tapi bukan PHP ya. Ya, diberikan janji, diberikan keistimewaan, diberikan harapan-harapan. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man sama ramadhana imanan, habis itu wahtisaban, apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman. Apa makna iman? Yakin ini perintah Allah. Sebab yang tak meyakini, dia beriman. Meyakini perintah Allah dan melaksanakannya karena Allah. Untuk apa? Ihtisaban, untuk mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan balasan yang tak sedikit, tanpa batas, seperti yang sering diucapkan oleh para mubalik dan ustaz dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh yang maha di atas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Kalau tadi puasa di siang hari, ada yang puasa oleh? Ada yang puasa oleh? Enggak, alhamdulillah. Sudah buka sodoh, tapi longkot yang lain. Nah, ma'asyiral kiram, siapa yang qiyam Ramadan di malam harinya, dan qiyam ini menurut para ulama dan ahli, asal sudah terbit matahari sampai terbit fajar shadiq, itu namanya qiyam al-lail. Seluruh solat sunat yang dilakukan sejak terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq, itu disamakan dengan qiyamu al-lail atau solat malam. Solat malam.
walaupun pada lazimnya orang lakukan yang dihitung qiyamul lail adalah ba'da al-isya, dan yang paling afdalnya adalah di sepertiga malam terakhir. Cuman tadilah yang sepertiga malam pertama juga, malam ketiga hilang sepertiga. Iya, baru sepertiga malam, baru malam yang ketiga hilang sepertiga. Bayangkan kalau di sepertiga malam terakhir, mungkin tinggi batigo. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, tapi Allah berikan man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, bukan dia selesai, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan salat semalam suntuk. Allah, pemurahnya engkau ya Allah. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri qiyam lailatul qadr imanan, karena iman membenarkan datangnya lailatul qadr dan melaksanakan perintah Allah pada malam itu untuk mendirikannya, wahtisaban, mengharap pahala darinya, kebaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa dosa kecil diampuni semuanya. Dosa besar mereka khilaf. Ada yang mengatakan masuk dosa besar diampuni, sebagian mengatakan dosa besar mesti dengan taubatan nasuha. Tapi rasanya tidak ada pula kita Ramadan yang tidak bertobat ya. Rasanya tidak ada kita yang tidak bertobat. Nah, dibersihkan seluruh dosa kita yang telah lalu. Dosa itu hutang kaum muslimin. Maka beratnya beramal karena dosa, beratnya masuk ke masjidil amal karena dosa, suka susah mengaji, tidak mau ikut mengaji di masjidil amal mungkin karena dosa, merasa lama sekali solat di masjid al-amal mungkin karena dosa, marah-marah sama imam, apa panjang bonau ni, mungkin karena dosa. Sebab hati ini semakin bersih, maka semakin senang mendengarkan Al-Quran dan membacanya. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kitabillah." Kalau hati ini bersih, takkan kenyang dari membaca kitabullah. Kaum muslimin, apalagi sedang bermunajat kepada Allah, apalagi di saat kita diberikan janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang berpuasa akan dikhususkan baginya pintu masuk surga. Di bulan puasa pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Cuma letan tu cuma apa dalam surga no? Pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Nya cara apa surga no? Nah, itu yang barangkali perlu kita sering membaca, apalagi di bulan Al-Quran ini, karena Al-Quran banyak sekali bercerita tentang Khalid bin Walid, sampai-sampai karena sering membaca Al-Quran dan menangis mendengar ayat-ayat tentang surga, rindu kepadanya. Tangisan rindu itu panas, berat, kau takkan? Berat tangisan itu, sampai ada bekas hitam air mata yang sering menangis karena membaca kitabullah dalam solat-solat dan munajat, dalam doa-doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, atau ketika membaca ayat-ayat tentang azab yang diberikan kepada orang-orang yang kufur
orang-orang yang berdurhaka dan maksiat, maka menangis pula mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bayangkan esok di hari kiamat ketika seluruh umat dikumpulkan di satu tempat. Ada yang digiring menuju ke surga, ada yang digiring menuju neraka. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Hah? Mana banyak, Pak? Suraga atau Sunoko, Pak? Kalau condo-condo? Condo-condo. Hah? Kalau condo-condo, Noko banyak tuh Suraga. Kalau lihat dari kasat mata kita di sepanjang sejarah umat, kebanyakan mereka tidak beriman. Dan kita lihat juga pada masa ini kebanyakan umat tidak beriman. Dan yang beriman di antaranya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Ada juga yang beriman pada Allah tapi diiringi dengan kesyirikan. Semoga Allah jauhkan kita. Nanti menuju surga, di depan kita ada sang Nabi yang mulia yang memimpin kita, dan kita dipanggil yang pertama. Nahnul akhirunal awwalun. Kita memang terakhir dari seluruh umat, tetapi yang pertama diizinkan masuk surga dari semua umat. Nabi alaihissalam berjalan di depan kita. Tuan-tuan, ingin tak jauh-jauh dari Nabi pada hari itu? Hah? Dan Cak Ustaz paling belakang jadilah, atau ingin dekat-dekat dengan Nabi? Ingin dekat-dekat dengan Nabi atau ingin jauh-jauh dari Nabi? Ingin dekat-dekat dengannya. Makanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ketika suatu hari membantu wuduk Nabi alaihissalam, dan biasanya Nabi bila ada sahabat yang berbuat baik kepadanya mesti ada apresiasi daripadanya. Lalu Nabi alaihissalam waktu itu berkata, hallaka ya Rabi'ah min haja? Ada enggak kamu butuh sesuatu? Mungkin Nabi nak menawarkan baju baru misalnya, atau menawarkan makanan, atau menawarkan yang lain. Subhanallah, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ingin apa? Uridu murafaqataka fil jannah. Uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin berteman denganmu di surga. Ini luar biasa. Cik biar wudu minta lah. Nak ayu wudu minta nak sama je Nabi di kelas tinggi, al-firdaus al-a'la. Nabi alaihissalam, aghaira zalik ya Rabi'ah, mau tak yang lain selain daripada itu? Nabi tawarkan, maksudnya masalah kepentingan dunia. Qala la ya Rasulullah, la uridu illa zalik, saya tak butuh kecuali itu. Lalu Nabi alaihissalam berdoa, dan Nabi katakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya Rabi'ah bin Ka'ab, kamu tolong saya dengan banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala, supaya dekat-dekat dengan Nabi alaihissalam. Kaum muslimin, tahu tak tuan-tuan berapa besarnya pintu surga? Berapa buah pintu surga? Tak puan apa ya? 8 pintu surga.
satu pintu. Dalam riwayat dia disebutkan dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Daun pintu. Berapa jarak? Siapa tukang bukang? Siapa tukang bukang, Pak? Malaikat. Nyata tu kadang malaikatnya. Malaikat tak lawan malaikat. Ada nak cuba malam malaikat? Tak ada kan? Makanya ketika ada seorang pendosa bertanya kepada Ibrahim ibn Adham, "Bapa jago buya, sapoya-poya ni ngen dosoro. Tolong nasihati den." Lalu dinasihati oleh Ibrahim bin Adham dengan 5 dong. Dengan 5. Pertama, buat dosa jen makan dari zakinan nyabai. Andek mana kan rezeki selain daripada Allah? Bisa? Tak bisa ada buya. Baik, yang kedua, buat dosa di bumi yang taknya ciptakan, tempat lain. Bisa? Sana ni buat yang di hati tu di Marseille lah ponik nang buat tak dapat mana. Coba-coba nak fikir awak jangan bayang-bayang lekat. Jangan bayang-bayang lah pilih $1 miliar seorang biaya. Tajwid 3 provinsi dia tu seorang baru. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tak usah fikir-fikirkan itu. Tak, kaum muslimin dan muslimat, fikir je lah bagaimana masuk pintu rayyan khusus orang puasa. Tak bisa lah, mesti dikata apa namanya, tempat, tak ada tempat kecuali ciptaan Allah. Yang ketiga, tompek non tak nampak dari Allah Ta'ala. Ada? Nawah? Tak. Pasau? Uang tak nampaknya. Allah Ta'ala nampak. Kalau gitu, nang kompek. Ketika nak mati, datang malaikat maut, minta danci. Minta danci. Cuh, ahlun siap dah lejo. Bewakatu sajam untuk bertaubat. Bisa? Bisa? Enggak. Kalau gitu tentu mati dalam keadaan berdosa, tak sampai taubat dia. Ketika kan itu lombong dia malaikat Zabaniyah masuk neraka, cuba lawan. Dan ahli gulat kan tentunya. Dan penjaga pasong kinang dulu. Jagoan pasong kinang. Jen pasong kinang, pasong Tanah Abang tak tahu ada dah. Iya. Jen kan jagoan pasong kinang, jagoan pasong Tanah Abang tak akan tolak melawan Zabaniyah. Iya. Apalagi pasau Bangkinang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita hari itu ingin dekat dengan Nabi. Lalu Nabi maju. Nabi mengetuk pintu. Malaikat bertanya, "Man? Siapa yang mengetuk pintu?" Qala ana Muhammad. Ahlan wa sahlan. Marhaban, selamat datang. Assalamun alaikum. Selamat bagi kalian. Hakadha umirtu alla aftah li ahadin qablak. Saya diperintahkan Allah takkan buka surga kecuali kepadamu. Tak boleh buka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintunya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya kita hari itu tidak jauh-jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baunnya saja sudah terbaun dari jarak 400 atau 40 tahun. Baun Surogo, kadang dari baun dari jarak sebaiknya kharif atau 70 tahun. Dan daun pintu tadi dari jarak Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Riwayat lain mengatakan jarak 400 tahun baina misra'iha. Tu apa cara dia? Lama muka. Kalau antum yang ngojong lama. Ya, nyata pikir dia jalan-jalan dan bertumbuk-tumbuk kan tak selesai dia apa? Awak memikir. Kan iya? Tapi kalau di sana karena surga itu seperti kata Allah SWT, "A'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at
wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan di surga itu untuk hambaku yang saleh, hambaku yang saleh yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar dalam berita oleh telinga, dan tak terhayalkan oleh lamunan manusia. Coba lamunkan nikmat yang paling godang apa terbayang apa ini? Tak ada oleh labi, lah putus asa. Dah ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sebagian besar adalah sifat jannah minimal. Minimal. Karena Allah katakan, kalaulah masuk nanti tidak ada lagi yang baik sampai-sampai orang masuk surga. Orang yang paling menderita di dunia, di atas dunia ini, lalu dicelupkan satu celupan ke surga, tanyakan kepadanya, pernah tidak kamu merasakan menderita di dunia? Hilang. Tak tahu konang dut apa tadi dia lah. Tak tahu konang melarat hidup, malah tak tahu konang lah. Hilang semuanya. Bos sekali saya celupan. Tapi neraka, na'udzubillah. Orang yang paling bahagia di dunia masuk satu celupan ke neraka, lupalah nikmat dunia. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sekarang ada pintu yang Allah khususkan untuk orang yang berpuasa, dan di hari-hari ini sepanjang bulan Ramadan. Dan Ramadan sebentar Pak, tidak lama dah, ayaman ma'dudat, hanya hari yang bisa dihitung. Ikulah malam kau apa tadi? 3 garis miring, sampai garis miring 5. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebentar. Dah 2 hari kita selesai. Dan besok tak terasa tiba-tiba sudah takbiran orang, walaupun sebagian masih tarawih. Nah, garis miring. Itu tak bisa dihilang garis miring. Harus hadir Nabi di depan kita. Kalau Nabi tak bisa hadir, harus hadir sunnah Nabi di depan kita. Karena taat kepada Nabi semasa hidup dan setelah mati. Oleh itu kita ingin umat ini jangan meninggalkan Nabi SAW, supaya jangan terlambat nanti sampai ke pintu surga. Dan lebih parah lagi kalau kita tempat pula harus dicuci dulu di neraka. Ramadan. Makanya kalau kita lihat orang di Ramadan ini masih ada yang tidak berpuasa, dan lebih parah lagi ada juga umat Islam yang jual nasi di pasar di bulan puasa, dan senang-senang merokok dan makan sambil nyetir mobil di bulan puasa. Ini orang sama sekali tidak tahu apa arti surga dan neraka. Dia tidak pernah mendengar nanti telinga itu akan ditusuk dengan api neraka. Dia tidak mau mengambil ibrah. Orang Islam, tetapi beralasan karena bupati atau wali kota membiarkan, misalnya bupati besok tidak akan bisa membela kita, wali kota besok akan harus mentanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu, memberi izin orang untuk untuk berbuat dosa di bulan yang penuh mulia ini. Dengan alasan, kadang-kadang kita beralasan orang berpuasa harus menghormati yang tidak. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat, sekarang yang menderita yang tak puasa atau yang berpuasa? Nah, orang yang sedang menderita bekerja harus menghormati orang yang sedang berpoya-poya. Ini sama dengan orang miskin harus menghormati orang kaya. Awak litaknya lomak makan, hormatinya. Harusnya orang kaya harus menghormati orang miskin. Karena orang miskin tak ada kan menghormati, orang kaya banyak kan menghormati. Yang tak puasa, ya banyak menghormatinya. Yang puasa yang jarang dihormati orang. Sekarang ditambah lagi dengan auzubillah, ketentuan-ketentuan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang membuat
dan dilakukan orang menjadi dosa jariah baginya, menjadi dosa jariah baginya. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah SWT, di hari-hari di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, kita tidak sanggup berlari untuk menuju surga, tetap juga tertarik ke belakang menuju neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, baca Al-Quran. Di surga, tuan-tuan pernah tak mendengar mutiara, intan permata, mahal atau murah? Ada sih kok? Ada intan permata sih kok? Nambah nama intan permata dong? Tak junawo. Naam. Intan yang ditemukan orang paling besar hanya satu genggaman, dan harganya ratusan miliar. Maka tak kena awun kinang doh. Ada ya? Tak ada orang kaya macam ikut kinang tak boleh ya? Naam, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sedangkan nanti di surga, istana kita tiangnya ini dari intan mutiara, intan permata, kusen-kusennya dari berlian, atapnya dari emas dan perak. Mana ada orang kaya seperti itu sekarang di dunia? Itu tak cinan masuk. Kayunya, tumbuhannya, tuan-tuan beli bunga, ada nama bunga gelombang, cinta, kabarnya mahal, ya, kemahal. Padahal bunga kecil, kita yang ngurusnya. Atau ada bunga lidah mertua, bunga cerewet, nauzubillah, kaum muslimin, atau lidah buaya dan sebagainya. Itu kalau kurang siram, apa dia? Dan di akhirat, ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Allah jawab salam Ibrahim, alaikassalam ya Khalilur Rahman, wa akhbirhum bi annal jannata tayyibatut turbah, beritahukan kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya, wa annaha qi'an, dan layak untuk ditanami, wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak baca itu. Satu tanaman di surga. Tahu tak tanaman di surga? Yasirur rakib baina dhilliha 400 sana lam yaqta'ha. Seseorang naik kuda 400 tahun tak selesai dari rindangnya pohon surga itu. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di antara sungai yang disebutkan sampai ke surga adalah sungai Nil dan sungai Al-Furat, Jihad dan Sayhan. Dan kepada Nabi kita diberikan sungai yang lebih istimewa, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Tahu tak tuan-tuan, Al-Kautsar itu tebing-tebingnya dari mutiara tadi, dari intan berlian. Awak qasyuknya balulu babu awi kan ya, tage ikut tanadian kan ya, itu berlian, airnya jernih, lebih jernih daripada salju. Apa namanya gayungnya, cibuk-cibuknya, cangkir-cangkirnya lebih banyak dari bintang di langit. Siapa yang minum daripadanya takkan dahaga sampai masuk surga. Indah awiyah itu, indah awiyah wa itu. Di sini ruang ber-AC, berkipas angin. Kalau ndak beayu tadi lebih koluru. Awi, apalagi matahari hanya 2 mil dari kepala. Tapi siapa yang dapat minum dari telaga Nabi, maka dia akan tak haus dan dahaga sampai masuk surga.
Tapi syaratnya jangan jauh-jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan beliau. Karena kita ingin berdekatan dengannya. Ingin tak jauh-jauh darinya. Ingin masuk trip pertama masuk surga. Dan puasa ini adalah pintunya yang selebar-lebarnya. Makanya hari-hari puasa itu para penyeru dari Allah Subhanahu wa taala berseru, ya baghiyal khairi aqbil wala baghiyas syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, maju terus, dan para pencari keburukan tolong ditahan dulu. Surga di dalamnya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terbayang sungai-sungai mengalir, ada sungai dari susu. Kabarnya kalau mandi susu, iya sehat ya. Mandi madu, di dunia bikin pahit itu. Tapi di akhirat berapapun istri tak akan masalah. Sebab hati ini sudah bersih semuanya. Kalau gini nongol coba bini, dia tak sakit hati. Tak kena sakit hati, hari itu tidak. Karena memang masalahnya penyakit di hati itu banyak di dunia ini. Belum lagi provokasi yang tidak senang kita. Tapi di akhirat yang masuk surga memang yang iman, tidak ada hasad. Maka dari sekarang hilangkan hasad. Karena tidak masuk surga orang yang ada hasadnya. Karena tidak ada iman di dalamnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ada yang tidak berbaikan, segera selesaikan di dunia supaya di akhirat tidak lama urusannya. Baik yang pendakwa maupun yang terdakwa. Apalagi kalau memanggil banyak saksi yang ujungnya jadi tersangka. Selesaikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sungai-sungai dari madu yang musaffa, madu yang sudah disaring dan murni. Ada lagi amratil dari khamar, lazzatil syaribin, dari khamar. Kalau khamar di dunia mabuk ada, kegilo ada, tapi khamar di akhirat lezat, tidak mempengaruhi otak kita, semuanya nikmat. Di hari itu tidak ada yang menjadi makanan kita. Apa saja yang terbayang, apa saja yang teringat, apa saja yang termau oleh kita, semuanya siap sedia. Kalau waktu ini lah naik salamu masak alun johor selesai lah. Sehingga lah jatuh-jatuh lah ke kuali di dapur. Lambek julanya. Tapi hari itu tidak. Semuanya siap. Dan kita tidak perlu WC. Kau terpasuk ke mancai anggara tu buat WC. Tidak di akhirat, tidak. Sebab tidak ada lagi. Istri kita tidak ada lagi berhalangan. Dan kita tak pernah tua. Semuanya sebaya. Nombok-buat di dunia akan hancak sampai di akhirat. Dan ingat, ibu-ibu kalau masuk surga ikut suami, insya Allah lebih cantik dari bidadari. Jadi jangan takut, ibu tetap yang pertama dan utama. Tapi kami bertiga Ustaz, walaupun berlima. Maka tetap yang tercantik dan terbaik. Cuman tahan sakit hati di dunia ini. Tidak lama sampainya mati, atau awak dulu mati. Habis itu tinggal kita menikmati. Dan surga Ar-Rayyan, jangan sampai, atau pintu Ar-Rayyan, jangan sampai tertutup oleh diri kita sendiri. Maka puasalah, dan hanya beberapa hari. Banyak amalan-amalan yang bisa menjadi penambah. Kalau kita tahu itu semua kaum muslimin. Ada yang lebih nikmat lagi. Surga tadi itu sedikit, masih banyak lagi. Ya, yang tidak terbayang oleh kita. Tapi ternyata ada nikmat lagi. Di surga itu nanti ada pasar, tapi tidak pasar impres. Ya, kalau lewat nutup hidung, kan ya? Nah, tapi pasar ahli surga. Hari itu tempat mereka berkumpul, mengingat kisah-kisah di masa dunia dulu.
ketika sama-sama salat tarawih di Masjid Al-Amal, ketika bermunajat panjang, berdoa, minta kepada Allah. Di antara permintaan yang sering dan harus kita selalu ulang-ulang dalam solat kita, khususnya di solat malam. Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, berikan aku nikmat, lezatnya melihat kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu bertemu denganmu. Karena kalau kita rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengan kita. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu kepadanya. Lalu ketika itu Allah SWT berbicara. Kalaulah bicaranya para bidadari yang mendayu-dayu, memukau hati sehingga kita melupakan penderitaan masa lalu, pasti perkataan Allah lebih menyenangkan dan menenteramkan. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Setelah semuanya ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka, tidak satu pun lagi yang tersisa. Ya, kalau ada saudara kita yang tersisa masuk neraka dulu, akan ditunggu, akan ditunggu. Makanya kita berkepentingan jangan terlalu banyak bono jemaah awak non masuk neraka. Oleh sebab itu jangan bongi-bongi juga ke ustaz kalau nyinyir. Ya leranya, ikon ndak inyolah tu bongi ke ustaz. Inyolah tu kantin kaji ustaz. Padahal ustaz itu sayang kepadanya, jangan sampai mampir di neraka. Ini masalahnya kerombongan nanti. Kalau terlalu lama antum di neraka, lama pula kami pula ya, awak pasti lama pula ahli surga menunggu mahane si pulan. Tau gedenya walam lambe langka. Oleh sebab itu makanya kenapa para rasul, para ulama, para dai, para pemberi nasihat, mereka harus menyampaikan itu kepada umat. Karena tidak sedikit orang nanti akan menyesali di akhirat. Acu tontu dan potong buat salah, acu diam. Kerja cuma pergi sekolah kita tinggi tapi balope dan membuat dosa. Tonton sekarang ya bongi sabut kini, tapi sok bongi apa ndak sabut. Apa dah bongi sok apa? Pada bongi sok apa? Bongi kini lah. Caklah bongi ndak masalah dah. Ya. Banti-banti ngaji tak masalah dah. Pada esok banti masuk surga. Awak nak laju kena embau, ikan jemaah tinggi. Apa sebab? Wa ang lopenya buat salah nampak di depan naji badulin. Ndak bisa masuk lurus, solusian kalau. Hanya terhambat langkah kita. Karena siapa yang diberi ilmu menyembunyikannya dikekang di akhirat dengan api neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai mana tadi? Hah? Enggak, sebelum itu tadi. Hah? Bukan. Hah? Mantap Bapak. Allah SWT menyeru ahli surga. Afala tuhibbuna an u'tiyakum khairan minal jannah. Mau tak kalian saya beri nikmat yang lebih dari surga? Heran para jemaah, heran para ahli surga. Memangnya masih ada nikmat yang lebih daripada surga? Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilal jannah wa tunjina minan nar. Bukankah engkau sudah jadikan kami orang ganteng-ganteng semua? Tidak ada nombor buru, tidak ada lah. Semualah ganteng. Kini kan banyak Pak. Payah dia melamar lah 5 kali, tidak tembok-tembok doang kan? Hari itu tidak. Semuanya sebaya. Tidak tu orang. Itu tidak lewai duit dia. Tidak lewai duit dia. Tidak tua-tua. Bini banyak lu. Dia kini dia banyak bersabarnya. Ma'asyiral kiram,
Lalu Allah berikan bala, sesungguhnya ada nikmat yang akan saya berikan. Lalu Allah SWT memperlihatkan wajahnya dan dibuka hijab, maka mereka tak melihat nikmat lebih daripada nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna firman Allah, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Seperti ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, bahwa ziyadah, orang-orang yang berbuat baik dapat surga, dan tambahannya, apa tambahannya? An-nadharu ila wajhillahil karim. Nah, kalau demikian kaum muslimin, patutlah orang yang mati syahid ingin hidup lagi, mati lagi, terbunuh. Ingin hidup lagi, mati lagi, terbunuh. Ternyata ringan mati fisabilillah itu, ringan mati fisabilillah dibanding dengan surga yang akan dinikmati. Ringan berinfak sebanyak-banyaknya itu daripada surga yang akan dinikmati. Tadilah satu genggam mutiara, berapa tadi? Ogo? Ada yang sampai 1 triliun. Sah? Ini enggak, cuma yang tiang segodang koyang. Ini godang tiang boleh koleh istananya. Kan arduhas samawati wal ard. Dalam riwayat lain disebutkan tiangnya setinggi 70 hasta. Ada yang mengatakan 70 mil malah riwayatnya. Itu apa guru Pak? Itu nak mau Pak mati dia fisabilillah loh. Hah? Nya ketika di dunianya sakit, sampai di sana jadi sehat. Masyarul kiram dirahmati Allah. Makanya orang yang mengimani ini, yang beriman seperti ini, mereka tidak merasa berat sedikit pun untuk qiyamul Ramadan, siyamu Ramadan, dan mendirikan amalan-amalan apapun yang dianjurkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT tidak mengharamkan kita dari masuk dari babur rayyan yang dihususkan bagi orang yang berpuasa. Dan semoga saudara-saudara kita yang masih lalai, yang masih abai, yang masih belum berilmu, Allah berikan ini supaya mereka kembali dan selamat ketika kembali ke akhirat. Dan tidak ada lagi kita lihat orang-orang yang Masya Allah semakin hari semakin banyak fenomena sambil menyetir. Tadi dia benar sambil nyetir dia plastik ayu ke awak dah kan di siang Ramadan. Subhanallah. Belum lagi tadi yang merokok di atas motor juga banyak. Belum lagi anak bujang, anak gadis laba buku sebelum babuko nya puasanya cik puasa lapo je awinya nya. Kadang bercewek dak apa je nah. La haula wala quwata illa billah. Jadi pencet babuko kan mau sama je dua. Maka perhatikan anak bujang kita, anak gadis kita yang jauh dan terpisah dari kita, nak pergi kuliah, nak pergi belajar, jangan sampai mereka berbuka sebelum waktu berbuka. Jangan biarkan mereka berdua sebelum ada SIM. Jangan izinkan mereka berboncengan karena belum ada surat izin membonceng. Kalau sudah nampak anak jantan wak lambelen-belen ke Montino, onton langsung. Ya, kuliah tahu anak awak rumah. Podo ndak jauh le nak wang ni buat diganti tahu Kau Montino macam itu je. Kan lawan kodok bahas masalah itu kan, penghematan. Lebih ekonomis. Nak tentu dalam kajian yang lain. Karena sudah malam gona. Jadi lawa buku. Apa sebab? Tadi mereka tak tahu, tak berilmu, tak tahu surga itu indah. Nomor surga tentu, tapi tak coba apa nak bina. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah SWT memberikan kita iman yang sebenar-benarnya, kesadaran yang sebenar-benarnya. Semoga semua kita Allah masukkan dari surga tadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, kalau tidak nak mula masuk, jian sudah terawih. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa billahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.